Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa ambisi Nerazzurri adalah untuk kembali ke puncak klasemen secepat mungkin. Mau tak mau mereka harus berangkat dari keinginan balas dendam usai kesalahan saat melawan Sassuolo dan Bologna. Inter ingin menggunakan kemarahan dan kekecewaan atas 5 poin yang terbuang itu sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh. Mereka menargetkan kembali ke puncak sebelum jeda internasional berikutnya di bulan November. Oleh karena itu, Inter akan menghadapi minggu-minggu mendatang dengan cara yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Kaki yang sampai saat ini terus-menerus terpacu tidak boleh lagi melepas pedal gas. Ini bukan hanya soal motivasi, di Appiano Gentile mereka yakin bahwa terdapat beberapa kesalahan dalam pengelolaan energi yang tersedia. Karena alasan ini akan ada sesuatu yang baru. Sesuai dengan kesepakatan dengan klub, untuk ke depan akan lebih sedikit hierarki dan akan lebih banyak rotasi dengan metode ilmiah. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Dumfries telah menjadi agenda utama para manajer Inter. Inter telah memutuskan untuk benar-benar mempercepat kontrak Dumfries meskipun kontraknya akan berakhir pada akhir Juni tahun 2025. Dalam beberapa hari ke depan perwakilan dari agensi Wasserman yang mengambil alih Raffaella Pimenta dalam manajemen pemain diharapkan berada di Viale della Liberazione sebelum dimulainya kembali Serie A untuk menetapkan suatu perjanjian yang dianggap strategis oleh kedua belah pihak. Dumfries akan dihargai atas apa yang telah dia lakukan di awal musim ini. Perpanjangan hingga tahun 2027 adalah hadiah untuknya. Saat ini Dumfries mendapatkan gaji sekitar 2,5 juta euro. Negosiasi akan dilakukan untuk menaikkan gajinya dan 4 juta euro adalah angka yang paling masuk akal. Dalam wawancara dengan Planet 365.news, Giorgio Chiellini mengatakan, "Saya lebih mengenal Alessandro Bastoni karena saya punya kesempatan menghabiskan 2 tahun terakhir bersamanya di timnas. Saya sering dan selalu berbicara baik tentang dia karena saya menganggapnya sebagai salah satu bek tengah terkuat di usianya. Dia hanya harus terus bekerja dan memiliki keinginan untuk berkembang seperti jalur normal bagi pemuda berusia 24 tahun. Di usianya, saya tidak sekuat itu. Jika dia memiliki konsistensi mental, dia akan menjadi pemain top yang bisa diandalkan Italia selama bertahun-tahun." Kepada radio TV Serie A Felipe Melo mengatakan, "Hidup saya adalah sepak bola. Saya menonton semua pertandingan yang saya bisa. Saya bermain untuk Juve, Fiorentina, tapi saya sudah menjadi penggemar Inter sejak saya masih kecil. Saya seorang Interista. Sayangnya Inter bermain imbang di pertandingan melawan Bologna. Tahun ini Serie A lebih baik dari tahun lalu. 3-4 tim akan berjuang untuk memenangkan Scudetto, dan poin yang hilang sekarang akan membuat perbedaan nanti. Saya sangat menyukai Dumfries. Dia pemain yang sangat kuat dan tampil sangat baik. Saya sangat menyukai Barella. Dia membuat saya gila. Dia pemain yang memiliki kejahatan yang harus dia miliki, dia memiliki teknik, dan dia bisa mencetak gol. Inter memiliki lini tengah yang kuat, dan mereka berjuang untuk Scudetto. Ketika saya berada di Inter, kami melakukannya dengan cukup baik, tetapi kami tidak memiliki skuad sebesar saat ini. Inter adalah tim yang kuat. Mereka harus memanfaatkan momen di mana mereka bisa menang. Tahun lalu di final Liga Champions, saya harus mengatakan bahwa Inter pantas menang. Mereka tampil lebih baik daripada Manchester City yang merupakan tim yang sangat kuat." Pelatih Frosinone Eusebio Di Francesco kepada Tutto Mercato Web mengatakan, "Saya pikir kami perlu keseimbangan dalam penilaian karena kejuaraan masih sangat panjang. 3 minggu lalu misalnya, saya merasa Inter sudah menjadi juara, lalu mereka kalah dalam 1 pertandingan dan segalanya kembali seimbang.
hanya dibutuhkan sedikit waktu untuk naik atau turun. Untuk Scudetto saya katakan Inter, Milan dan Juventus. Tapi bagi saya Fiorentina bisa menjadi senjata yang merusak keseimbangan ketiga tim tersebut. Kepada Super News, Gaetano D'Agostino mengatakan, saya akan bertaruh pada Inter tanpa keraguan. Oke, kemunduran melawan Sassuolo dan Bologna, tapi Inter jelas merupakan tim yang harus dikalahkan. Jika mereka tetap fokus dan secara mental berada di jalur yang benar, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka di Italia. Inter juga bisa melangkah jauh di Liga Champions seperti yang terjadi musim lalu. Agen Lautaro Martinez Alejandro Camano kepada Sport Italia mengatakan, apakah menurut saya kami akan menemukan kesepakatan tanpa masalah dengan Inter? Saya harap demikian. Kami punya banyak ekspektasi dan harapan untuk menemukan kesepakatan dengan Inter yang memungkinkan Lautaro bahagia. Dalam acara Festival dello Sport yang diselenggarakan oleh La Gazzetta dello Sport, Roberto Baggio mengatakan, pemain yang saya suka tonton adalah Kapten Inter Lautaro Martinez. Saya sudah melihatnya bermain di Argentina ketika dia masih di Racing. Seorang anak laki-laki yang bermain di Copa Libertadores pada usia 18 tahun dan mencetak 3 gol. Saya pikir saat ini dia adalah simbol Inter. Selain mencetak gol, dia juga menguasai setiap bola. Dia bertarung, dia bertahan, dan dia adalah pemain yang sungguh luar biasa. Hadir di Teater Cucinelli di Solomeo dalam rangka pengumuman daftar 25 finalis Golden Boy 2023, CEO Inter BP Marotta mengatakan, syukurlah pemilik asing datang. Saya tidak tahu apa jadinya sepak bola kita tanpa mereka. Properti Tiongkok telah melakukan investasi besar, menghasilkan hampir 1 miliar euro. Kami harus mempertajam kecerdikan kami, memanfaatkan kebutuhan, bahkan jika kami tidak melakukan investasi besar, kepemilikan tetap menjamin kami untuk membentuk skuad yang kompetitif. Tahun lalu kami mencapai final Liga Champions. Keuntungan dari properti Cina ini adalah memungkinkan Anda bekerja dengan tenang, tidak mengkondisikan Anda. Stephen Xiang adalah presiden muda berusia 30 tahun. Dia sangat tenang dan tidak memberikan tekanan.